khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten, rakyat Indonesia akan melawan. Selain Tuhan yang Maha Esa, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini pasti akan punah. Dan ini menurut pandangan mata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak boleh takut untuk melawan oligarki. Dan dia mempunyai watak dan perasaan dan perasaan kemerdekaan, maka mereka tidak akan pernah menyerah. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah rakyat bangkit dan melawan. Ternyata dalang di balik pagar laut Tangerang yang panjangnya sekitar 30 km itu orang-orang ini. Ada beberapa pihak yang diyakini menjadi dalang pembuatan pagar laut Tangerang. Pihak pertama yang dicurigai itu seorang selebritis, tapi selebritis ini masih anonim. Dan Heru sebagai nelayan di sana nggak mau ngasih tahu siapa selebritisnya. Pihak kedua yang diyakini adalah warga setempat yang tujuannya untuk mencegah ancaman kerusakan lingkungan. Tapi masa iya 30 km itu pagar dibuat dengan uang loh. Pertanyaannya, apakah masyarakat setempat orang kaya semua? Dari mana dananya? Dan pihak ketiga yang diyakini dalam pembuatan pagar yaitu Bos PIK 2. Tapi kuasa hukum PSN PIK 2 membantah kalau pagar bambu tersebut tidak ada kaitannya sama proyek PIK 2. Nah, menurut kalian pihak yang lebih make sense membuat pagar 30 km itu siapa dan tujuannya apa? Apakah negara juga terlibat dalam kasus ini? Karena Agustus 2024 lalu, DKP sudah mengetahui tentang pagar tersebut yang saat itu baru 7 km dan baru ditindak ketika sudah viral di sosial media. Teruntuk Bapak Khalid, nelayan yang sedang memperjuangkan keadilan di kasus pagar laut Tangerang. Pak, Bapak tuh kalau jadi nelayan tuh jangan pinter-pinter banget lah, Pak. Tolonglah jangan kelihatan lebih pintar dari orang-orang yang katanya intelek di negeri ini, Pak. Terutama kelihatan lebih pintar daripada mahasiswa yang kata netizen tuh lagi nge-fly. Oh, saya yakin banget gak nge-fly lah itu. Enggak lah, emang mukanya aja agak songong sih. Tapi saya yakin gak nge-fly kok. Ya walaupun mahasiswa kan sebenarnya harusnya punya adab dan juga ilmu yang tinggi ya Pak ya. Enggak, saya nggak curiga kok kalau misalnya ini mahasiswa katanya di DO gitu kan. Kalau kata netizen kan di DO, enggak, saya nggak curiga. Dan saya yakin banget ya Pak ya, kalau mahasiswa ini ya bukan mahasiswa bayaran Pak. Orang dia merepresentasikan mahasiswa banget kok. Iya kan, kalau mahasiswa kan nggak apa-apa ngomongnya muter-muter, yang penting kan kelihatan intelek di depan publik gitu loh Pak. Lagian Bapak ini kan nelayan ya Pak ya, udah fokus aja Pak cari ikan Pak, biar yang cari cuan tuh mereka. Jadi adil gitu, Bapak cari ikan, mereka cari cuan yang banyak. Ini Pak Khalid, sosok nelayan pemberani yang melawan ketidakadilan. Dari segi penampilan, Pak Khalid mungkin terlihat tidak meyakinkan. Tapi, siapa sangka di balik pekerjaannya, Pak Khalid mampu mengimbangi debat masalah pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentang di 16 desa pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Ia vokal menolak pembangunan pagar laut di Tangerang lantaran berimbas pada para nelayan. Setelah dapat laporan warga di bulan Agustus tahun lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sudah investigasi 4 kali barang TNI Angkatan Laut, Polresta Tangerang, sampai Satpol PP. Sayang seribu sayang, hingga sekarang masih nggak jelas siapa yang punya. Bahkan, diduga pagar laut tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid, yang mengaku belum tahu soal pagar ini. Agak aneh ya pejuang. Masalahnya, ada lebih dari 3.000 nelayan yang mata pencahariannya terganggu, di mana mereka harus muterin pagar laut dulu untuk bisa berlayar. Lantas, hadirnya Pak Khalid menandakan bahwa masih ada orang yang peduli terhadap nasib orang lain. Dan marahnya Pak Khalid adalah marahnya rakyat yang sudah tidak percaya dengan hukum di negara ini. Perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Khalid pernah dilakukan oleh pendahulu kita ketika melawan ketidakadilan. Bedanya, Pak Khalid masih hidup sampai sekarang dan terus berjuang untuk para nelayan di sekitar. Nah, intinya,
Pak Khalid dan semua orang yang sedang memperjuangkan keadilan di negeri kita hanya butuh dukungan dan perlindungan. Perlindungan dari mara bahaya yang terus mengintai ketika kita bersuara meminta keadilan. Mari kita kawal sampai tuntas masalah pagar laut di Tangerang ini. Mari kita jaga nasib para nelayan di Tangerang dan nasib orang-orang yang haknya selalu dirampas oleh oligarki yang serakah. Nah, menurut kamu gimana nih pejuang? Komen ya!